Selamat berjumpa kembali dalam obrolan Sibung melalui program YouTube Otis Almato. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda kepada para pemirsa yang sudah mulai setia mengikuti program kami sejak episode pertama hingga berikut ini. Kami silakan Anda untuk terus mengikuti program kami, dan bila Anda menyukainya, jangan lupa tekan tombol like. Anda ingin terus mengikuti program-program kami, tayangan-tayangan kami, silakan tekan tombol subscribe. Kini, hari ini, tamu kita adalah seorang tokoh perempuan. Tokoh perempuan yang kami angkat karena prestasinya, karena aktivitasnya, karena peranannya dalam kehidupan ini. Marilah kita ikuti obrolan berikut yang akan berlangsung di Thanks Brew Coffee Bintaro. Nah, kita sudah hampir sampai. Nah, yang akan kita temui hari ini adalah yang saya sebut tadi tokoh pemberani. Tokoh pemberani, tokoh perempuan yang saya punya alasan sendiri untuk menyebutkannya sebagai tokoh. Nah, saya perkenalkan Yayang Cenur, atau yang lebih kita kenal sebagai Yayang Pamonca. Iya, gue bukan pemberani. Itu betul, ini mesti dibuka ya. Supaya kelihatan orangnya yang mana gitu ya. Saya mesti panggil Bu atau apa nih? Yayang aja namanya, juga Yayang. Oh. Kan kita kenal dari gue kecil. Ini gue bukan pemberani, Ren. Gue cuman apa yang tidak berkenan di hati, itu gue komen gitu. Oh gitu. Atau protes, atau apa gitu. Jadi bukan karena gue berani gitu, bukan sama sekali. Karena ayah mengajarkan selama kita tidak salah, selama kita benar, kita nggak boleh malu, nggak boleh takut. Itulah dia. Begitu. Jadi begitu langkah Anda selama ini ya? Iya. Baiklah, sebetulnya yang ingin saya perkenalkan, kalau bicara mengenai Yayang, kita selalu harus flashback ya. Mungkin generasi yang sekarang tidak ingat lagi ya bahwa Yayang muncul mula-mula dikenal oleh publik ketika ia begitu berani menghadapi seorang tokoh bule, tokoh asing, waktu itu namanya Minister Prong, yang mewakili Intergovernmental Government for Indonesia, IGGI, dan Yayang sebagai tokoh mahasiswa waktu itu berani berhadapan langsung dengan tokoh internasional itu. Bagaimana ceritanya itu? Siapa yang menunjuk Anda? Lagi-lagi bukan soal keberanian itu. Disuruh, diajak, disuruh. Waktu itu kan pacar gue Siapa si Bram. di belakang Anda itu kalau gitu? Pacar gue si Bram. Bram Zakir. Dan omnya tuh Ciil, Syahrir. Nah, itulah dia di kelompoknya Syahrir, Yuwono, Sudarsono, sama Doro Jatun kan, mereka bertiga itu tokohnya. Jadi gue pion aja, gue oke, hayu aja. Tapi tentu punya alasan dong, kenapa Anda dipilih? Karena Anda pintar fluent dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau apa? Iya, mungkin karena mereka pikir gue bakal berani untuk nyusup. Itu kan mesti nyusup tuh. Waktu itu airport tuh masih di Kemayoran. Dan tentu saja kan dijaga ketat oleh aparat gitu ya, karena Menteri IGGI ini, YP Prong ini mau datang. Nah, saya mesti tahu, memang hari sebelumnya udah lihat, udah hunting location gitu ya, dari mana bisa masuk gitu ya, di sini pintu yang ini yang kurang dijaga gitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi diplot begitu ya? Iya. Jadi timingnya mesti tepat kan. Begitu pesawat turun, gue mesti lihat, gue mesti lewat pintu, kayaknya pintu bagasi deh, pintu bagasi yang untuk ke pesawatnya gitu ya, kayaknya begitu. Jadi begitu dia turun, gue langsung zet gitu, langsung gue ngomong sama dia. Oh gitu. Dan kasih bunga, sekuntum bunga.
Sekuntum bunga anyelir. Ya, tapi sebenarnya pesannya apa? Itu protes kepada pemerintah kita atau protes kepada IJJI-nya? Jadi mau ngajak dia untuk bertemu dengan kami. Gitu. Mengajak, mau bikin janji untuk ketemu. Karena kalau kita lewat jalur yang benar kan pasti nggak dapet ya. Jadi minta ketemu. Nah, saya kasih bunga, saya langsung bilang sama dia, kami mahasiswa ingin bertemu karena mau mendiskusikan tentang pinjaman yang Anda mau kasih ke kami ke Indonesia gitu. Tapi ada hal-hal yang perlu kami sampaikan gitu. Cepat sekali gue ngomong gitu. Karena lama-lama itu kan ketahuan bahwa itu ngomong apa sih dia, dan si menteri siapa waktu itu ya? Wijoyo ya? Wijoyo mestinya. Wijoyo ya. Dan langsung gue ditarik oleh aparat kan gitu, oleh ajudan yang pakai jas ya, bukan tentara, bukan langsung. Begitu ketahuan bahwa gue lagi ngomong yang lain nih gitu kan. Tadi waktu datang menyusup mau kasih bunga, dikiranya kan gue mau kasih bunga doang. Gitu. Kamu plase aja. Lalu di belakang itu ada tokoh-tokoh mahasiswanya nggak? Enggak. Gue sendiri aja. Gue sendiri aja. Gue sendiri. Nah, akibatnya besoknya langsung datang utusan dari kedutaan ke Dewan Mahasiswa, ke kantor. Karena gue udah kasih tahu kami ada di Dewan Mahasiswa di Jalan Salemba gitu. Jadi datang besoknya utusan dari kedutaan besar Belanda untuk ngadepin kami untuk nanya apa maunya gitu. Nah, baru bikin janji. Bikin janji bahwa kami mau ketemu Prong. Nah, yang ketemu Prong ya Jatun, Mas Yuwono sama Ciil kan yang ketemu Prong itu di Jalan Timur. Rumahnya siapa gue lupa deh, pokoknya dapat Prong datang ketemu gitu. Lalu nggak ada urusan sama gue duduk aja, gue kan nggak tahu apa-apa, gue kan pion, disuruh aja gue. Tapi itu ada buntutnya nggak urusan dengan Kopkamtib? Nah, ingat kan zaman itu zaman Kopkamtib. Iya, karena ya memang di apa namanya itu, apa istilahnya, suka lupa deh katanya, diinterogasi di kejaksaan. Anda? Ya. Oh ya? Di kejaksaan, bukan Kopkamtib, di kejaksaan. Sesudah ketemu ya, Prong beberapa hari kemudian gitu ya. Terus? Gue bilang gue cuman lupa gue bilang apa waktu itu. Pokoknya gue kan bukan. Terus tapi nggak di backup sama mahasiswa apa tokoh-tokoh ini nggak? Kayak gitu nggak lepas begitu aja. Iya. Berani aja lo ya? Ya begitulah, kan ayah bilang kan kalau kita nggak salah kita oke aja gitu. Gitu. Nggak boleh takut. Lalu Anda ngomong bahasa apa tuh waktu itu? Kayaknya bahasa Inggris deh. Bahasa Inggris ya? Nah, ternyata mungkin ya Anda dianggap fluent, selain berani, fluent dalam bahasa asing ya. Lalu background Anda sekolahnya di mana sih dulu? Di Manila, kan ayah itu Duta Besar Indonesia yang pertama untuk Prancis. Prancis, ya. Anda lahir di Prancis ya? Lahir di Prancis ya. Ayah kan tahun 1950 Duta Besar. Ya. Saya lahir tahun 52. Gitu. Nah, terus di Paris ya? Paris. Pos kedua itu di Manila, di Filipina. Itu tahun 56. Saya berumur 4,5 tahun. Nah, bayangin dari TK sampai kelas 7 itu ngomong bahasa Inggris kan, bahasa pengantar di sekolah itu, padahal walaupun itu sekolah Katolik ya, Assumption Convent, itu bahasa Inggris pengantarnya, dan orang semua di Manila ngomong bahasa Inggris, kecuali yang lower kelasnya itu ya itu mungkin mereka selalu pakai bahasa Tagalog ya, tapi selebihnya bahasa Inggris. Gitu. Jadi gue punya tahu bahasa itu Inggris, Indonesia, Padang, Belanda. Gue nggak bisa bahasa Tagalog, cuma ngerti sedikit-sedikit. Gue nggak bisa bahasa Prancis, sedikit-sedikit sekali. Jadi 4 bahasa itu yang gue bisa. Karena di rumah itu bahasa Minang, bahasa Padang. Jadi Indonesia, Inggris, Padang, Belanda, ya. Karena di rumah Padang. Bahasa Padang. Yang diomongin tuh Padang dulu. Ya saya tahu ayah Anda kan tokoh pergerakan ya zaman dengan Bung Hatta ya di Belanda, yang Sumatera kalau nggak salah ya. Jadi ibu Anda sendiri orang Sumatera juga? Iya, Ande juga orang Sumatera, orang dari Gantung Ciri. Gantung Ciri sama ayah dari Selayo. Nah, Gantung Ciri dan Selayo itu Kabupaten Solok. Gitu. Tapi Anda merasa orang Minang nggak sih kelihatan? Sangat Minang. Sangat Minang gitu. Gitu. Sangat banget. Tapi pernah kan ya waktu reformasi orang semua mau merdeka gitu ya.
Terus orang Minang juga pengen merdeka gitu, gue nggak mau. Gue kalau milih Sumatera Barat atau Indonesia, gue pilih Indonesia. Gitu. Tapi jiwa gue itu Minang banget gitu. Jadi emang dari nama Pamoncak orang udah punya nebak ini pasti orang Sumatera, ya kan? Pamoncak itu sebetulnya gelar ya, Ren. Jadi dari Datuk Pamoncak, Datuk Pemuncak sebetulnya. Karena itu ada orang yang menulis namanya Pamuncak OE atau U gitu ya. Pamuncak kena dari Pemuncak. Ada tungkunan tigo itu, ada 3 tungku. Nah, dia yang puncaknya gitu kira-kira gitulah. Pamoncak itu gelarnya dia. Dia pakai itu karena waktu mesti sekolah di Belanda, kan mesti ada nama akhir, nama belakang. Family name. Ya. Padahal dia kan Nazir doang, dia nggak ada lagi kan surname-nya. Ya udah pakai Datuk Pamoncak. Akhirnya satu keterusan nih Pamoncak. Selama jadi duta besar juga begitu. Gitu. Nazir Pamoncak, Nazir Datuk Pamoncak gitu. Nyak gue Mrs. Pamoncak, dia nggak ada urusan sama gelar kan. Dia Mrs. Pamoncak. Jadi sebetulnya Minang 100% Anda ya sebetulnya? Sangat. Ya. Tapi dunia internasional pergaulan. Ya, kebetulan ya. Nah, sudah dari Filipina Anda ke Jakarta pulang? Ya, kami ini menarik nih ayah tuh. Kami di situ hampir 10 tahun. Jadi 9,5 tahun. Karena biasanya kan orang waktunya tuh 4 tahun. Nah, ketika 4 tahun sudah berlalu, kita udah ngepak-ngepak ya. Kami udah ngepak-ngepak, udah beli mobil, buat pulang. Tapi si pemerintah Filipina nggak setuju dengan si calon pengganti, nggak setuju, jadi nggak jadi gitu, dibongkar lagi, terusin lagi 4 tahun, jadi 9 tahun di situ. Gitu. Nah, jadi latar belakang internasional itu ya membuat Anda juga wawasan lebih luas barangkali gitu ya? Iya, karena sekolah ini ya, ketemu orang-orang bukan orang Indonesia doang kan, nah, Filipina juga di situ ada yang teman sekelas ada orang Denmark, orang Belanda, orang Poland gitu, jadi ya itulah. Ya. Terus kembali ke Indonesia, Anda masuk di Teresia. SMP, Teresia. SMP Santa Teresia. Jadi keluarga moderat juga ya? Iya, sangat bisa dikatakan begitu karena Ande itu ibu saya kan dia Katolik. Iya. Katolik. Iya. Kalau ayah kan Islam. Nah, jadi ibu orang Minang kan? Iya, nggak masalah. Nggak ada masalah. Itu Ande juga dia jadi orang Katolik karena dia lucu deh. Dia kelas 3 atau kelas 4 SD di Padang. Dia lihat teman-temannya tuh terima komuni itu. Dia kepengen juga gitu. Jadi dia masuk Katolik. Masuk Katolik kena untuk itu coba. Simple aja. Tapi sampai dia meninggal dia Katolik. Oh ya? Dan ayah oke-oke aja dengan itu. Iya. Setiap kali ada Natal, baik di Prancis maupun di Manila, kami selalu ada Christmas tree. Selalu ada kado-kado buat semua orang. Itu. Babi gue begitu tuh. Sangat terbuka. Itu betul-betul ini ya, demokrat ya, demokrasi dijunjung. Jadi keluarga juga nggak ada yang ribut-ribut gitu ya? Nggak ada, terserah. Tapi memang kebetulan di keluarga Ande itu macam-macam. Opa itu Islam ya, Abdul Karim namanya Islam, dia jago sekali ngaji. Oma itu Protestan, karena dia separuh Belanda. Protestan. Anak-anaknya ada yang Islam, ada yang Protestan, ada yang Katolik gitu. Seru ya? Gitu. Iya seru, saya tuh seru banget. Jadi Natal ada kado, ada Christmas tree. Kalau Lebaran ada salam tempel, baju baru. Seru. Sekarang aja ada bego orangnya. Kan saya rasa sekarang ini agak kacau karena picik. Kena picik. Maaf ya saya ngomong terus ya. Karena agama ya keyakinan ya, keyakinan campur baurkan gitu keyakinan dan cinta itu nggak bisa diintervensi siapapun, itu sangat pribadi, ya kan? Jadi terserah deh mau agama apa kan semua berpangkal pada Tuhan kan,
Kalau percaya Tuhan, kalau nggak percaya Tuhan juga nggak apa-apa, serah deh urusan dia. Itu topik menarik lagi tuh. Urusan dia kan, kalau orang ateis atau apa, urusan dia. Menurut kita dia nggak akan ke surga. Menurut kita kan, nggak usah kita urusin, nggak usah kita urusin, terserah dia. Jadi mestinya begitu deh, mestinya apalagi kita bangga dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita jalanin dong. Jangan something is wrong in Denmark ya. Kenapa? Ya jadi itu ada pepatah namanya something is wrong in Denmark ya. Very wrong. Very wrong. Tapi kita kali ini nggak mau bicara politik ya. Ini bukan politik, Ren. Oh, bukan politik itu. Ini adalah tentang kita. Tentang bangsa. Tentang bangsa kan juga bukan politik. Betul, ya. Ini tentang kita, tentang hidup Indonesia. Itu penting sekali. That's it. Itu dia. Oke, kembali ke keluarga nih. Ya. Lalu Anda berapa orang bersaudara? Anak tunggal. Kalau bahasa Padangnya tunggal babeleng. Tunggal babeleng. Anak tunggal. Jadi berarti Anda dijaga benar dong, overprotected nggak? Nggak tahu, yang saya tahu saya dimanja deh kayaknya, apa aja boleh gitu. Ya kok boleh, iya. Berani aja nyelonong gitu. Oh iya, nggak, maksudnya apa aja boleh tuh oleh Ande itu. Saya sekolah di UI kan, terus setelah 2 tahun, males nggak apa-apa gitu kan. Terus pergi ke Paris gitu, mau sekolah di Paris, mau gaya-gaya gitu kan, mau gaya-gaya. Tapi nggak betah karena belajar bahasanya susah. Jadi 8 bulan pindah lagi ke LA karena bahasa Inggris gue kan jago. Jadi kayaknya lebih gampang di Amerika deh. Pindah lagi. Oleh Ande itu oke, terserah gitu. Salah kan? Mestinya dia bilang, ayo selesaikan. Mesti gitu kan, mestinya kagak. Dia boleh. Akhirnya pulang dari LA juga kembali ke teater. Jadi nggak sekolah apa-apa, nggak ada titel apa-apa. Jadi sudah di Santa Maria Santa Ursula, Teresia. Oh, Santa Teresia. Terus UI bagian ilmu sosial. Waktu itu namanya kan Fakultas Ilmu Sosial. Oh iya. Nah, terus gue mau pilih sosiologi tadinya gitu, tapi nggak sampai. Berangkatlah ke Paris gitu. Terus pindah lagi. Waktu itu lah zamannya Prong tadi ya. Oh iya, waktu di UI. Lalu, itu. Apa kegiatan Anda punya kegiatan kemahasiswaan yang apakah dulu organisasi macam-macam kan ya? Anda alirannya apa nih alirannya? Nggak ada, kan IMADA, gue masuk IMADA. Dari tahun 72 itu gue masuk UI, masuk IMADA. Oh, IMADA. Gitu, iya. Ikatan Mahasiswa Dansa. Iya. Jadi Anda juga doyan dansa dong ya? Iya, doyan banget gitu, saking karena doyan dari SMP dansa, waktu masuk IMADA gue digojlok. Jadi dijadikan jenderal. Ini orang nih, anak nih paling bandel nih, jadikan jenderal kita. Tapi ya IMADA mengajarkan banyak hal ya, bukan saja tentang berorganisasi, tapi tentang menghadapi orang. Orang kan macam-macam. Jadi bagaimana kita menghadapi orang yang macam-macam itu. Ada yang mudah di approach, ada yang susah, ada yang nggak bisa sama sekali. Itu kita mesti. Itu kita diajarkan untuk bagaimana agak supel ya, supaya tidak kaku. Itu tuh IMADA yang ngajarin tuh. Itu banyak manfaatnya. Oke lah. Jadi kembali ke cerita anak tunggal. Jadi disitulah Anda mendapat kebebasan, berani waktu Anda mewakili mahasiswa ketemu pejabat itu, orang tua nggak tahu apa, nggak melarang, hati-hati lu yang nanti dia nggak tahu apa-apa. Si Ande itu kan terserah, malah si Ande itu kan ayah udah meninggal ya. Ayah meninggal tahun 65 ya. Jadi yang ada cuma Ande. Dia malah nggak tahu gue masuk UI apa, bagian apa. Dia bilang apa ya, bahasa atau apa, dia nggak tahu. Dia nggak tahu gue ke Senayan tes, dia nggak tahu. Dia nggak tahu gue ngarepin Prong, nggak tahu dia. Tapi dia baca Quran tiap hari. Baru kemudian dia tahu, bendat ya gitu, baru deh. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dunia Anda yang itu suatu kejutan lagi, keberanian lagi kan itu, bahwa Anda memilih suatu bidang yang tahu-tahu cup aja di situ di teater. Bagaimana ceritanya tuh sampai Anda itu lagi-lagi nggak ada suatu cita-cita, itu karena gue pengen nampang.
sebetulnya pengen jadi Pragawati. Karena catwalk kan gitu, gaya gitu kan ya. Tinggi badan cocok lagi ya. Jadi ya, tapi kaki yang nggak mumpuni. Ternyata kaki gue terlalu kecil, jadi nggak proporsional dengan badan, jelek kakinya gitu. Mau gitu kan zamannya mini, jadi kaki mesti bagus kan, mesti bagus gitu. Ini enggak, jadi enggak. Nah, karena gue suka nonton teater dan tari musik di tim, terus lihat iya ada teater kecil gitu. Itu juga naik panggung kan, nampang juga gitu kan. Jadi aku pikir gue mau itu aja deh gitu ya. Gue mau. Itu udah nggak kuliah lagi tuh? Kuliah sambil kuliah ya. Jadi kan malam nih latihan gitu, pagi kuliah. Lalu mulai dah diasah, tetap tidak ada intervensi dari orang tua. Janganlah mau jadi bintang film, mau jadi apa gitu. Dipentas dulu ya, di teater dulu ya. Iya. Dan film juga kebetulan Mas Arifin kan bikin film pertamanya Suci Sang Primadona. Dia ngajak yang laki-laki, teater kecil yang laki-laki, dikasih peran, ada banyak peran. Waktu itu tentang Sri Mulat. Terus gue bilang, saya juga mau Mas, saya ikutan dong. Memang akhirnya gue dikasih peran juga. Gitu. Anda waktu itu masih salah satu. Anak bawang banget, anak bawang banget. Itu masih DLL namanya, kalau di tampang di depan itu masih DLL. Jadi ya oke, mau saya bilang gitu, ikut deh. Digayat di situ. Tidak, saya ingat tuh, Mas Arifin, kita kenal juga Mas Arifin ya. Dia keras. Renville kan juga teater kecil. Iya. Imada juga senior gue kan Renville, ya Allah. Nah, saya ingat tuh Mas Arifin kalau teriak, waduh, takut kita latihan penghayatan, latihan suara, latihan apa itu. Nah, jadi Anda bisa mengimbangi orang yang keras yang ya dia kan dramawan yang betul-betul idealis itu. Bagaimana Anda mengimbangi? Ya nggak tahu. Bisa kecantol gitu. Cinta kali ya. Love is a many splendid thing. Jadilah terjadi itu. Gitu. Jadi kecentuh waktu itu ya. Nggak ngerti deh. Nah, waktu itu Anda mulai Suci Sang Primadona ya. Waktu itu kalau nggak salah Mas Arifin dapat piala ya, dapat enggak, si Joyce Erna yang dapat. Joyce Erna sebagai Best Actress dia. Sudah itu berlanjut. Nah, Mas Arifin sendiri mulai meninggalkan teater, padahal dia meninggalkan nggak sih, berdua atau dua-duanya di saya ingat tuh waktu kita itu ya tahun-tahun awal 70-an atau 69 itu ada bengkel teater Rendra, ada teater populer Tugu Karya sama teater kecil Mas Arifin. Tiga-tiganya menonjol waktu itu. Jadi kemudian Mas Arifin beralih ke dunia film. Tapi itu bukan beralih ya, maksudnya tuh ikut coba juga gitu. Karena dia nggak langsung meninggalkan. Iya betul. Nanti diselang-seling gitu loh. Karena kalau teater itu kan lama ya latihannya ya, 3-4 bulan. Sementara kalau film juga persiapannya juga 2 bulan. Jadi diselang-seling aja gitu. Jadi Mas Arifin itu juga otodidak ya, maksudnya nggak pernah belajar film spesial kemana gitu seperti orang film gitu ya. Jadi betul-betul dari dia menulis, dia aktor, dia sutradara juga lalu ke film. Iya, kesarjanaannya dia adalah administrasi negara. Oh iya. Karena orang tuanya kepengen dia bertitel kan, mungkin bergelar gitu. Pengen anaknya tuh paling tidak jadi Pak Camat gitu. Jadi waktu itu pindah dari Solo dia. Jadi deh dia sekolah deh gitu. Begitu selesai udah aja ke Jakarta dia bikin teater. Nah, lalu bagaimana Anda menyesuaikan? Anda kalau dibilang ya anak birokrat, teratur, tertata, kemudian dunia seniman yang urakan, tidur. Saya ingat saya tidur di Taman Ismail Marzuki itu di atas panggung, di teater. Nah, Anda bisa menyesuaikan dunia yang disebut apa itu ya? Kayaknya saya emang urakan pada dasarnya kayaknya. Iya barangkali. Merdeka gitu ya. Jadi zamannya waktu itu blue jean disobek-sobek gitu ya, gue juga pakai. Ande marah, ngapa nggak boleh begitu? That kan your father's name. Ingat tuh nama bapakmu, cuek banget. Lagi sobek-sobek nggak apa-apa gitu, pokoknya gue bandel lah, pokoknya gue bebas aja deh gitu. Selama tidak mengganggu orang lain,
nggak apa-apa. Tapi mengganggu ibu ya. Oke. Lalu, nah, Anda sendiri akhirnya involved dalam sekali, ikut menjadi kemudian mendapat penghargaan macam-macam. Apa aja nih yang Anda pernah dapat? Ini nih Piala Citra ya. Ini Citra yang lama nih, masih tahun 2000. Tahun berapa tuh? Aduh, ini sebentar ya, ini kayaknya kacamatanya itu berembun. Sementara kalau gue nggak pakai kacamata, kantong mata gue jelas, kelihatan jelas, kelihatan gue tua. Padahal gue nggak pengen kelihatan tua kan. Oke. Yang mana? Oh ya, ini nih tahun 1992. Oh. Ini 1992 Citra, ya, untuk Citra. ya, untuk film Bibir Mer. Bibir Mer itu sutradaranya Arifin Zainur. Nah, yang ini baru nih 2013. Ini? 2013 untuk Cinta Tapi Beda. Sutradara Hestu. Nah, ini dua-duanya ada ceritanya nih. Kenapa gue bisa main di situ? Padahal di film-filmnya Mas Arif yang dulu-dulu, gue nggak pernah dianggap. Selalu gue dapat peran-peran sisa. Karena memang gue nggak cocok. Karena tampang gue ini terlalu gagah untuk orang kampung, tapi terlalu norak untuk orang gedongan. Jadi nggak pernah dapat peran. Nah, ini si Bibir Mer, Mas Arifin kepengen Titiek Puspa yang main, Titiek Puspa nggak mau. Mas Arifin lalu beralih ke Widyawati. Widyawati lagi kerja di Sanjaya waktu itu, nggak mau juga. Terus dia mikir, oh Tati Wardiono aja yang orang Jogja. Saya bilang, loh dalam hati gue nih, kalau Tati Wardiono mendingan gue deh. Terus gue bilang, Mas, yang aja Mas. Loh kamu mau? Mau. Ya deh, gitu. That's how I got the part. Jadi dia nggak mikirin gue waktu itu. Gue yang meng-cast diri gue sendiri. Dan dapat Citra. Lalu ini Cinta Tapi Beda juga ada ceritanya nih. Ini kan tentang dua agama nih, Islam sama Katolik. Ini ya, ini. Jadi ada protes dari lembaga apa Minang gitu. Nggak mungkin lah orang Katolik tuh mengaku orang Minang loh. Kenapa tidak? Itu sampai ke pengadilan tuh si Motivation. Masa gara-gara dia Katolik, dia nggak boleh menyebut dirinya orang Minang, dia lepas dari Minang, kan nggak masuk akal tuh. Itu yang saya bilang orang picik. Jadi saya bilang, jadi kalau orang Itali masuk Islam, dia nggak boleh dibilang orang Itali lagi. Ya kan? Gimana sih? Orang ibu saya tuh orang Katolik, ya katanya kalau nggak boleh, kalau bukan Islam nggak boleh. Ini kena apa tuh adat besandi syarat besandi kitabullah apalah gitu ya. Itu gitu kepicikannya mereka, kenapa ya, nggak ngerti deh itu topik bahas spesial lah. Jadi ya, kembali. Nah, ini satu lagi yang paling gue banggakan. Ini di Prancis, di Deauville. Apa nih? Deauville itu ada festival film Asia. Oh, Deauville, Prancis ya. Festival film Asia dengan film Eliana sutradara Riri Riza. Ini gue bangga sekali karena saya berdua dengan Rachel Mariam. Jadi judul piala ini duo Best Actress. Jadi bukan Best Actress atau Best Supporting Actress. Kalau ini kan Best Supporting nih. Ini duo Best Actress. Jadi kami berdua. Oh, dengan Rachel. Berarti kami main itu kompak, bagus gitu dan bagus gitu. Jadi gue bangga banget sama itu. Dapat penghargaan itu ya. Oke. Nah, kembali. Jadi waktu itu Anda masih anak buahnya Mas Arifin dong. Ya? Lalu bagaimana Anda kemudian bisa menaklukkan seorang Arifin Zainur yang begitu besar namanya, bisa menaklukkan hatinya? Cinta itu, Ren. Cinta. Ren itu juga ditaklukkan oleh Poppy, istrimu kan dengan cinta. Pasti kan, nggak mungkin nggak. Ya kan? Coba tanya sama dia deh. Tanya sama dia. Kok kamu bisa kamu taklukin saya? Pasti dia bilang ada deh. Tapi itu kena cinta. Jadi kembali ya, I know Mas Arifin ya, orangnya sangat keras, dan itu bisa takluk oleh seorang gadis kecil. Gadis kecil. Memang sih beda 11 tahun. Anak bawang lagi. Anak bawang ya, akhirnya udah Anda menjadi asisten gitu lah ya kira-kira ya. Selalu bersama-sama. Iya, itu bukan menjadi asisten, itu dia pengen gue selalu ada. Nggak tahu dia cemburu apa gitu, nggak ngerti deh. Pokoknya gue yang mesti selalu ada sampingnya dia. Gue samping dia 26 jam sehari.
Jadi daripada gue bengong-bengong di tempat syuting, gue memberi gue pekerjaan untuk menjadi pencatat adegan. Namanya tuh pencatat adegan. Jadi semua yang terjadi di syuting saya catat, dialog, juga gesture segala macam, continuity baju, continuity gerak, continuity acting, semua itu gue. Bagaimana Anda, Mas Arifin, membagi, Mas Arifin nih, pertanyaan mestinya ke Mas Arifin nih. Bagaimana dia membagi waktu, dia begitu produktif ya. Saya ingat, kita lagi latihan kali gua, dia keluar dengan naskah kapai-kapai. Macam-macam ya. Nah, sambil menjadi sutradara film ini, dia bisa bikin, menulis ini. Bagaimana membagi waktu Anda, di mana posisi istrinya waktu itu? Ya otaknya selalu penuh pekerjaan. Iya. Selalu pekerjaan. Di tempat tidur pun dia masih mikir kerjaan. Masih ada ide-ide yang dia kemukakan. Jadi kalau ya gue ikut aja dia, bagaimana dong ya? Ya kan gue mesti bersama dia. Ya gue ikut aja dong. Kalau dia misalnya nulis skenario siapa gitu ke puncak, ya gue kan ikut. Nanti gue baca, gue cek apa yang kayaknya miss atau gimana, terus dia mau dengar kalau gue bilang ini kenapa nih Mas, ini kan nggak sebaiknya. Oh ya dia mau dengar. Kalau memang gue bener, dia mau dengar. Nah alasannya dia adalah begini, yang itu otaknya nggak pernah dipakai, jadi cemerlang terus katanya gitu. Jadi pokoknya ada emergency, yang pasti beres. Karena nggak pernah dipakai, jadi otaknya cemerlang terus gitu. Problem solver jadi ya. Iya, itu dia bilang gitu. Oh dia kan the whole day otaknya penuh dengan segala macam gitu kan. Kalau gue kan makanya kosong aja. Gitu ya. Nah, gitu. Ada yang menarik dari Mas Arifin ya, yang mungkin Anda pernah dengar, kebetulan nih September nih ya, ada filmnya yang sampai sekarang bikin rame terus. Ya, Anda tahu nggak prosesnya bagaimana Mas Arifin menerima ini pekerjaan dari bawahnya kan pemerintah, padahal dia sangat idealis. Ya, karena alasannya itu adalah benar-benar untuk mengajarkan, memberi pengetahuan, wawasan kepada terutama generasi kemudian tentang apa yang telah terjadi. Karena waktu itu sampai sekarang sih PKI menjadi momok kan, PKI buruk sekali sampai hari ini kan. Nah jadi waktu itu dia juga termasuk ke yang terkena kesenggol oleh Lekra misalnya gitu. Jadi dia tahu. Ya saya tahu dia HMI. Ya. Enggak, dia nggak HMI, dia nggak HMI. Tapi dia jadi independen gitu. Ayah juga independen, ayah tuh nggak, bukan PNI. Jadi dia tahu kayak apa gitu si PKI ini, dia tahu betapa nggak beresnya gitu. Nah ditawari film ini terus dia disemangatkan oleh Gunawan, antara lain Gunawan dan Taufik Ismail. Ya bikin film. Oh gitu. Kita harus nggak ada pilihan sutradara lain waktu itu, cuma betul-betul Mas Arifin ya yang dianggap capable. Ada 2, Teguh Karya sama dia. Dan akhirnya Pak Dwi Payana milih Mas Arifin. Saya nggak tahu kenapa. Jadi itu adalah usul dari Gunawan. 2 sutradara yang terbaik sekarang adalah Teguh Karya sama Arifin Senior, kata Gunawan. Nah, Pak Dwi milih Arifin Senior. Dan itu dan Gunawan sama Taufik Ismail bikin film, hanya kita yang bisa kasih tahu apa yang terjadi gitu. Gitu lah. Jadi dia sadar betul sebetulnya misinya ya. Dan itu kan semua berdasarkan data-data yang diperoleh secara resmi ketika itu. Sampai papers, Cornell Papers, sampai CIA Papers, itu semua udah dikumpulin oleh Mas Arifin, oleh Pak Nugroho Noto Susanto, ya. Dikumpulin semua gitu, lalu dibuat skenario. Jadi yang dia bikin itu dia percaya betul, dia yakin betul. Seperti misalnya ada data yang mengatakan mata dicongkel atau kemaluan di sayat, dia nggak bikin, karena menurut dia nggak masuk akal. Masa ada sih orang sesadis itu? Gak mungkin lah, dia nggak bikin. Jadi apa yang ada di film itu yang dia yakinkan. Jadi nggak ada arahan dari pemerintah atau dari penguasa waktu itu
wah harus begini, harus menekankan. Enggak, bukan, skenario udah ada, terus udah oke, Pak Harto udah oke, skenario udah oke. Pak Harto ya? Iya, segala macam syuting nggak pernah diintervensi, nggak pernah. Tahu dong, Mas Arifin nggak mungkin diintervensi dia. Iya, makanya. Nggak mungkin dia. Jadi semua itu adalah dia semua itu. Nah, ada data-data yang katanya salah ya, seperti Gerwani nari-nari nggak ada, itu kan karena data. Dan Pak Aidit itu tidak merokok, yaitu karena waktu itu kami nggak bisa mewawancarai orang PKI, nggak ada yang mau, orang PKI nggak ada yang mau, yang kenal sama PKI aja nggak mau ngaku bahwa dia kenal PKI, bahwa saudaranya PKI, karena PKI momok waktu itu kan, sangat. Orang gambarnya Bung Karno aja diturunin, nggak boleh ada di rumah-rumah orang, segitunya tuh si Pak Harto itu. Sayang sekali. Berapa lama sih proses dari penulisan juga sampai 2 tahun kayaknya, 2,5 tahun deh. Pokoknya 2 kali Lebaran. Itu pohon karet yang di Cibubur, dari tidak berdaun sampai berdaun sampai tidak berdaun lagi. Ya, satu keberanian yang saya nilai dari Anda juga bahwa Anda tahu bisa berdampingan dengan seorang pejabat, bahkan jadi besan wakil presiden waktu itu. Itu bukan keberanian tuh, Ren. Itu anak saya yang berjodoh. Tapi kan dia milih sendiri. Anda nggak pernah dapat dengan posisi Anda sebagai artis, sebagai orang populer, kemudian mendapat besan tokoh nasional. Anda pernah dapat? Enggak mendapatkan sih, nggak ada mendapatkan apa-apa, tapi repot memang, repotnya berbesaran dengan Pak JK itu repot, karena kan dia selalu, apalagi kayak sekarang tuh ya, suka di attack kan dia gitu. Tapi ya gimana ya, Rem, dia kan pengusaha, pengusaha itu jiwanya adalah tidak mau jadi musuh siapa-siapa, karena dia mesti oke gitu kan, untuk usahanya. Jadi dia nggak bisa mencemoohkan satu pihak atau apa. Begitu juga sebagai pendamai konflik, dia harus netral. Nggak mungkin dia berpihak kepada suatu pihak, nggak mungkin. Jadi ya itulah. Tapi ya karena dia begitu, orang suka salah kaprah. Ya kita lihatlah bagaimana kan, sama ini kan dia oke aja sebetulnya kan, sama sekali bukan Taliban. Iya, suara-suara ini yang mesti diredam ya. Ya, kita harus mengerti itu ya. Baiklah, dalam proses belajar juga. Oke. Nah, ada satu pertanyaan yang tadinya gua takut nanya nih ya. Anda kan masih muda. nggak ada tertarik untuk mencari teman. Oh, saya punya pacar, Ren. Gitu. Udah 17 tahun sama pacar itu. Oh, gitu ya. Tapi sudah pacar aja, udah, maksudnya teman baik. Nggak ingin diteruskan? Enggak. Kayaknya terlalu repot kalau kawin lagi. Terlalu repot, ya kan? Sekarang hidup kita mesti untuk bahagia aja. Betul itu ya. Oke. Nah, sementara itu kita hari ini ada sponsor makan siang. Oh ya? Ayo, apa itu? Nah, ini namanya. Terima kasih, Pop. Ini Poppy, istrinya Renville. Makasih. Oh iya. El Capitan. Jadi ini hidangan ayam Peru. Nah, ini dia. Jadi ayam Peru. Ada ini jodohnya ini. Ini coleslaw yang luar biasa. Wow. Coba Anda nikmati makanan nanti. Sehat. Ini ayam ya. Kita kasih lihat yuk. Ini agak filosofis. Bagaimana Anda melihat sekarang ya, di mana keberanian seperti Anda itu sudah mulai jarang. Kadang-kadang orang disebut berani itu dianggap bodoh. Orang mesti cerdik sekarang ya, pinter, harus pinter, liku-liku. Ya memang harus pandai-pandai ya, kayak saya orangnya kan merdeka banget ya. Tapi kita harus juga lihat-lihat kiri kanan gitu. Jangan sampai kita bikin malu. Kita nggak malu. Tapi jangan sampai kita bikin malu anak-anak kita misalnya. Jaga gitu, ya. Itu yang harus kita perhatikan gitu. Kayak sekarang ya, kita lihat kayaknya agama agak salah deh, Ren. Agama tuh diterapkan secara salah.
Padahal agama yang sebetulnya menurut saya adalah hal administratif. Administratif dalam arti kata menuju ke Tuhan. Ada rambu-rambunya, ada ajaran-ajarannya, ada sejarahnya untuk menuju ke yang kita percaya, yaitu Tuhan, pencipta kita. Itu saja. Tuhan cuma satu, mau agamanya Kristen, Buddha, Hindu, mau yang tidak punya agama pun juga sebetulnya sah gitu. Ya dong, kan terserah orang itu mau beragama apa tidak. Terserah orang itu mau percaya sama Tuhan apa tidak. Bukan urusan kita. Jadi kita nggak usah urusin itu orang agama ini, agama itu, begini-begini, nggak usah. Jadi mestinya tuh ya bebas aja dan pakai akal sehat. Pakai akal sehat. Karena kita oleh Tuhan dikasih akal dan hati nurani. Ikut itu. Pegang itu akal dan hati nurani. Pasti yang kita rasakan tuh benar. Pasti yang kita pikir itu benar. Oh, Tuhan yang ngasih. Tuhan nggak mungkin ngasih yang kita nggak benar. Cuman kadang-kadang kita yang suka bego kan, kayak maling gitu. Udah tahu nggak boleh maling, tapi dia sembunyi-sembunyi karena dia tahu itu nggak boleh, kan gitu. Orang mau selingkuh dia, udah tahu nggak boleh selingkuh, dia sembunyi-sembunyi, kan tahu dia padahal itu nggak. Nah, sekarang ya itulah agama itu mesti ditaruh, dipraktekkan sebagai bagian dari hidup masing-masing. Jangan ada intervensi yang lain. Karena keimanan sama cinta itu sangat pribadi. Gak bisa ada orang satu pun yang intervensi. Keimanan sama cinta. Itu masing-masing. Sekarang kayaknya agama tuh didikte-dikte oleh kelompok-kelompok yang picik. Picik. Tapi ya sudahlah. Semua orang terserah mau bagaimana asal bertanggung jawab. Tapi itulah yang saya sayangkan. Itu yang saya sayangkan. Jadi pakaian nasional kita hilang lama-lama. Iya, betul. Konde hilang, karena ditutupin oleh jilbab. Itu saya sayangkan sekali itu. Tapi ya sudahlah, mau apa? Kata orang Prancis, à chacun son goût. To each his own. To each his own. À chacun son goût. Terserah orang deh masing-masing gitu loh. Jadi kayaknya it's a long way to Tipperary ya, masih panjang perjalanan. It's a long perjalanan. way to Tipperary. Dan ini ya, saya takut, boleh nggak saya ngomong? Nanti boleh di-cut. Saya takut yang disebut radikalisme itu, kekhalifahan itu masuk ke Indonesia. Tapi kayaknya nggak mungkin. Jadi sebetulnya memang basic itu harus ditanamkan sejak anak-anak ya. Sejak anak-anak supaya tubuh. Jangan salah mispersepsi mengenai agama tadi, mengenai pakaian, mengenai apa. Betul, persis sekali itu. Baiklah, Yayang, terima kasih banyak ya. Kita sudah berbincang-bincang dengan Yayang, kita belajar banyak mengenai keberaniannya. Yang saya katakan dia sebagai tokoh, keberaniannya, dan juga keputusan-keputusannya. Keberaniannya tampil beda, bahwa dia merasa bahwa mungkin itu ajaran dari ayahnya, tapi kita lihat sendiri Yayang sebagai tokoh yang mencitrakan hal yang dia katakan sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan pembicaraan kita ini bisa mengambil manfaat bagi Anda semua para penonton. Silakan ikuti terus obrolan Sibong melalui program channel YouTube Otis Almat. Selamat berjumpa kembali.